إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terakhir pembahasan kita barakallahu fikum afat lisan yang ketujuh, kerusakan yang ada pada lisan. Yang ketujuh yakni sabbul muslim biduni haqqin, mencela atau mencerca seorang muslim dengan tanpa haknya. Artinya kalau ada haknya boleh. Misalnya kita dicela, dimaki, dan kemudian kita membalas sebatas makian tersebut, boleh. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa, memaafkan itu lebih baik. Cuman pada asalnya kita tidak dosa. Kita dicemarkan nama baiknya, dirusak kehormatannya, kemudian kita membalas dengan sebatas kezaliman orang tersebut terhadap kita. Pada asalnya di sini kita tidak berdosa dan tidak salah, karena kita posisi membela diri. Kita dalam posisi barakallahu fikum membela diri. Hanya saja Allah Azza wa Jalla mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Naam. Sehingga pada asalnya barakallahu fikum sabbul muslim, sibabul muslim, mencela atau mencerca seorang muslim adalah perbuatan fusuk, perbuatan fasik. Walaupun muslim tersebut terjerumus dalam maksiat, terjerumus dalam bid'ah, tetapi haram kita mencerca dia atau memaki dia dengan kalimat-kalimat yang kotor, karena ini bukan termasuk dakwah. Karena ini bukan termasuk dakwah. Kalau mau ingin berdakwah adalah dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara mencerca atau memaki atau mencela. Tetapi barakallahu fikum, yang namanya dakwah adalah dengan hikmah dan bijaksana. Adapun mencerca dasar aliran ini, dasar organisasi ini, dasar keturunan ini, dasar keturunan itu, dasar kalimat-kalimat yang seperti ini barakallahu fikum, jangankan kepada seorang muslim, kepada orang kafir pun diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla terangkan dalam Al-Quranul Karim,
Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu mencerca, memaki, mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, karena nanti pada akhirnya dia akan membalas dan mencela Allah dan mencela agama Allah bahkan tanpa ilmu. Nah, kita lanjutkan sekarang kepada halaman yang ke-54. Wa'lami 54 alinea pertama. Di situ ya ikhwan. Tayyib, wa'lami annahu la yajuzu laki an ta'tadiya ala ahadin. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya la yajuzu laki, tidak boleh bagimu untuk berbuat zalim atas siapapun. Fa in fa'alta faqad zalamta. Fa'in fa'alti faqad zalamti. Dan jika engkau melakukan seperti ini, maka engkau telah berbuat zalim. Al-i'tida, yakni berbuat melampaui batas terhadap siapapun. Perempuan boleh saja dia kalau memang benar-benar dia dizalimi oleh suaminya dan dia tidak ada jalan keluar, sudah tidak bisa lagi tidak ada jalan keluar kecuali harus ngadu kepada keluarga, boleh, tetapi sebatas barakallahu fikum kezaliman yang ada, tidak boleh menambah-nambahi. Fa inna dzulma huwa wad'u syai'i fi ghairi mahallihi syar'i. Karena yang namanya zalim, ini definisi zalim. Yang namanya zalim adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi syar'i. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang syar'i. Itulah kezaliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Semestinya muslim adalah saudara kita. Kalaupun dia terjerumus dalam bid'ah, kita ingatkan, kita nasihati. Tetapi tanpa menggugurkan haknya dia sebagai seorang muslim. Tetapi barakallahu fikum, tatkala kita berbuat zalim, kita menghinanya. Kadang-kadang bukan hanya sebatas barakallahu fikum cercaan dan celaan. Kadang-kadang sampai masuk kepada penghinaan. Dan ini lebih berat. Kadang-kadang sampai masuk kepada barakallahu fikum penghinaan. Yang dihina kadang kemiskinannya, hartanya. Kamu kalau enggak ada saya, kamu enggak dapat duit. Dengan berbagai macam penghinaan, a'udzubillah. Wa qad thabata fi sahih Muslim, dan telah sabit di dalam sahih Muslim min hadits Abi Hurairah, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa sungguhnya orang yang benar-benar bangkrut di yaumil qiyamah? Orang yang benar-benar merugi di yaumil qiyamah. Al-muflis, rugi, bangkrut, tidak punya apa-apa. Dan yang namanya seorang dikatakan bangkrut kalau tadinya dia mempunyai sesuatu. Kalau orang yang memang dari asalnya dia miskin, dikatakan miskin. Tidak punya harta, dikatakan miskin. Tetapi seorang dikatakan muflis atau bangkrut karena tadinya dia merasa mempunyai sesuatu, ternyata tidak kembali modal. Dia merasa telah invest kepada suatu perusahaan dengan modal puluhan atau ratusan juta, dan dia tinggal menunggu panen, menunggu hasil, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Inilah yang dikategorikan dengan bangkrut, muflis. Demikian juga yang ada di hadis ini. Dia merasa mempunyai kebaikan, salat, zakat, puasa, haji, ternyata tidak kembali modal. Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'.
Mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menjawab, "Ya Rasulullah, yang namanya orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya barang. Artinya barang habis, duit enggak kembali. Itulah orang yang bangkrut." Naam, barang laku, modal enggak ada. Itulah yang namanya orang yang bangkrut. Tetapi kalau yang namanya pengusaha yang sukses, pengusaha yang maju, barang habis, duit lebih dari perhitungan. Artinya berarti dia mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau barang habis, di toko habis barang, duit nggak ada, inilah orang yang bangkrut. Qala innal muflis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ada yang benar-benar bangkrut yang luar biasa. Memang ini juga bangkrut. Orang yang habis barang, habis duit, barang habis nggak ada uang, ini juga bangkrut. Tetapi masih mending, karena ini adalah bangkrut sebatas dunia. Tetapi ada yang sebenar-benarnya, kata Rasulullah, bangkrut yang sesungguhnya. Bangkrut yang tidak akan mungkin lagi mencari modal atau kerja sesudah itu. Siapa kata Rasulullah? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man ya'ti bi salatin, orang yang terlalu pede. Orang yang datang bertemu dengan Allah, meninggal dalam keadaan dia tidak pernah meninggalkan salat. Wa zakatin, enggak pernah mengundur zakat. Zakat tepat waktu, infak keluar. Wa siyamin, puasa, bahkan bukan hanya puasa wajib, tetapi puasa sunnah pun dia jalani mungkin. Wa ya'ti, tetapi sayang orang ini enggak kembali modal. Enggak kembali modal. Wa qad syatama hadza, ternyata dia meninggal dalam keadaan pernah mencerca saudaranya seorang muslim dan dia tidak minta maaf, tidak minta dihalalkan. Wa qadhafa hadza, meninggal dalam keadaan dia telah menuduh saudaranya seorang muslim dengan berbagai macam tuduhan. Wa akala mal hadza, dia meninggal dalam keadaan pernah mengambil hartanya si fulan, memakan hartanya saudaranya, entah dengan embel hutang atau yang semisalnya, entah dengan alasan hutang atau dengan secara terang-terangan zalim, khianat, na'udzubillah. Wasafaka dama hadza, lebih besar lagi dia pernah mencurahkan atau mengeluarkan darahnya saudaranya seorang muslim. Wa daraba hadza, dan dia pernah memukul saudaranya seorang muslim. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka kebaikan salat dia tadi itu, salatnya, zakatnya, puasanya diambil dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Wa hadza min hasanatihi, setiap orang yang dizalimi mereka ramai-ramai mengambil kebaikan yang dia bawa. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Dan kalau sudah selesai atau tatkala kebaikan dia habis diambil oleh orang-orang yang dizalimi, ternyata juga masih kurang karena terlalu lancang lisannya, tangannya waktu hidup di dunia, maka kebaikan orang-orang yang dizalimi diambil dari dia dan dilemparkan, dipikulkan kepada dia dan dimasukkan orang ini ke dalam neraka, na'udzubillah. Pantas kalau dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkrut. Bangkrut. Naam. Sebagian orang barakallahu fikum tidak sadar. Begitu antusiasnya, begitu barakallahu fikum cekatannya terhadap saudara, lesannya terhadap, lancangnya terhadap saudaranya seorang muslim. Lesan,
kalimat-kalimat kotor. Kalimat-kalimat kotor. Na'am barakallahu fikum. Sementara dengan alasan dia mengingkari seorang muslim yang berbuat bid'ah. Padahal kalau kita lihat barakallahu fikum, masih lebih ringan muslim yang berbuat bid'ah tadi ini daripada muslim yang mencemarkan, yang lancang mulutnya terhadap muslim yang lainnya tadi. Kalau muslim yang berbuat bid'ah tadi ini bisa jadi faktor jahil, Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Kalau muslim yang berbuat bid'ah, ini adalah semata-mata haknya dia melanggar haknya Allah Azza wa Jalla, dan haknya Allah Azza wa Jalla mabniun alal musamahah. Allahu ghafurur rahim. Kalaupun seandainya dia 1 jam sebelum meninggal taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, selesai. Taubat, mendengarkan kaset tentang bid'ahnya perbuatan yang dia lakukan, kemudian taubat istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, selesai. Tetapi orang-orang yang nulis di internet, yang berbicara di kaset, yang kerjaannya lesannya, tangannya menghujat, lancang lesannya, lancang mulutnya, lancang tangannya dengan kalimat-kalimat dan kata-kata kotornya, kira-kira kapan dia taubat? Allah Azza wa Jalla mengatakan, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Sementara syaratnya taubat orang yang seperti ini tidak cukup hanya istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi dia harus minta istihlal, minta dihalalkan dari orang-orang yang dizaliminya, yang dicemarkan nama baiknya, yang dirusaknya. Kapan dia harus minta dihalalkan? Atau minimal, kalau dia tidak sempat minta dihalalkan dari orang-orang yang pernah dicemarkan, dirusak nama baiknya, minimal dia menulis kembali di internet, memuji orang yang pernah dirusak nama baiknya tadi. Kira-kira kapan sempatnya? Enggak sempat. 1 jam sebelum meninggal, enggak sempat. 1 jam sebelum meninggal yang diurusin adalah malakul maut. Yang dihadapi adalah malakul maut. Na'am barakallahu fikum, sangat berat. Karena memang demikian bahayanya, sehingga syaitan pun dihiasi dari sebagian orang. Tidak merasa sama sekali kalau dia berbuat dosa, kalau dia berbuat maksiat, bahkan labelnya dakwah, nasihat kaum muslimin untuk menjauh, untuk menghindar. Na'udzubillah. Tidak lain kecuali barakallahu fikum, syaitan syawwala lahu fi aqlih. Syaitan yang menguasai akalnya. Naam. Kita hati-hati ya ikhwan, kalau membaca hadis yang seperti ini merinding kita. Tidak menjamin kalau kita selamat dari ancaman yang seperti ini. Tidak menjamin. Tidak menjamin kita barakallahu fikum. Yang ternyata demikian dahsyatnya Rasulullah SAW mengabarkan berapa banyak orang yang kita zalimi dengan lisan kita, yang kita zalimi dengan tangan kita, yang kita zalimi terhadap hartanya, kita makan hartanya dengan zalim, dengan cara yang tidak halal. Na'am barakallahu fikum, kita hendaknya bersegera. Mending dituntut di dunia daripada dituntut di akhirat. Dituntut di dunia, kalaupun berakhir dengan rasa malu akan hilang dan akan berakhir dengan kematian. Tetapi kalau dituntut di akhirat barakallahu fikum, tidak ada kesempatan untuk taubat, untuk kembali. Naam. Wa qala Allah, wallahu yaqul, innamas sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, ulaika lahum 'adzabun alim. Dan sesungguhnya dosa bagi orang-orang yang berbuat zalim terhadap manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan cara yang tidak benar. Ulaika lahum 'adzabun alim.
dan mereka itulah yang berhak mendapatkan azab yang pedih. Dan kalau kita lihat barakallahu fikum, sabbul muslim, kalau kita kembalikan di dalam Al-Quranul Karim, kita akan mendapati bahwa yang namanya sabbul muslim ada dua jenis. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah sabbun bil qaul, yang kedua adalah sabbun bil fi'il. Yang pertama adalah mencela dengan ucapan, yang kedua mencela dengan perbuatan. Mencela dengan perucapan ini jelas. Menghina muslim dengan kata-kata kotornya, dasar goblok atau apalagi kalimat-kalimat keluar dari mulutnya. Naam. Bahkan tidak keluar dan bahkan tanpa terkecuali istrimu. Kalau memang suatu hal yang mengharuskan kamu marah terhadap istrimu, silakan marah. Tetapi jauhi kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang sombong. Jauhkan lisanmu dari kalimat-kalimat penghinaan. Dari kalimat-kalimat barakallahu fikum penghinaan. Merendahkan, mencela, menghina. Yang kedua, mencela seorang muslim dengan perbuatan. Lisan kelihatan memuji, tetapi perbuatan kelihatan minder. Kelihatan risih kalau didekati oleh seorang muslim. Entah mungkin karena faktor barakallahu fikum sosial di masyarakat, dia merasa lebih tinggi jabatannya. Entah mungkin faktor keturunan, dia merasa lebih mulia keturunannya. Entah mungkin merasa berbagai macam faktor yang memang menyebabkan dia merasa lebih dari orang lain. Ini namanya mencela dengan perbuatan. Lisan manis. Kita sesama muslim bersaudara, tetapi perbuatan na'udzubillah. Merasa dia lebih mulia, lebih tinggi. Dan dua-dua perbuatan ini tercela diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Wailun likulli humazatin lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat, setiap orang yang kerjanya adalah mencela dan memaki dan menghina seorang muslim. Humazatin lumazah. Dua-duanya sama, mencela, mengumpat, menghina. Hanya saja perbedaannya kalau humazah dengan perbuatan atau dengan ucapan, lumazah dengan perbuatan. Dan dua-dua ini tercela. Lisan sih bagus, ngomongnya bagus, bicaranya bagus. Tapi perbuatannya, tingkah lakunya kentara sekali. Kalau dia merasa bahwa dia di atas orang lain. Dia di atas orang lain. Datang di masjid kalau jadi makmum kurang srek hatinya, pinginnya jadi imam. Duduk kalau enggak di bagian terdepan enggak bisa. Inilah ihtiqarul muslim. Mencela muslim dari sisi yang dia tidak sangka dan dia tidak duga. Qala al-Imam Muslim, haddatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah wa ibn Hujr qalu haddatsana Ismail ya'nun ibn Ja'far an al-Ala an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi min ma lam ya'tadi al-mazlum wa qawluhu fa'ala al-badi ay al-ithm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang muslim yang saling memaki, mencela, menghina antara satu dengan yang lainnya, maqala, mereka akan ditulis apa yang mereka ucapkan dua-duanya. Hanya saja fa'alal badi, yang pertama kali memulai dialah yang berbuat dosa, selama orang yang dizalimi tadi tidak melampaui batas ketika membalas. Fa'alal badi ayal itsm. Karena sebagian orang kadang memegang prinsip jahiliyah. Ala la yadhliman qaumun alaina, ala la ya'tadi qaumun alaina, fana'tadi fawqa jahlil jahil. Ala la yajhalan qaumun alaina, fanajhalu fawqa jahlil jahili. Sebagian orang kadang na'udzubillah baru mendengar berita dicerca oleh temannya,
dicemooh oleh temannya, kadang-kadang ustadz lagi. Kadang-kadang dia menyandang gelar ustadz lagi. Begitu mendengar berita ada yang dibicarakan ustadz yang selevel dengannya, apa itu ustadz? Ustadz itu kerjaannya begini dan begitu. Begitu mendengarkan berita cercaan seperti ini, nyeng, langsung dibalas. Memang saya begini dan dia. Adapun ustadz yang menceritakan kepadamu bahwa saya begini-begini, ustadz dia itu zalim, bapaknya, kakeknya, neneknya, semuanya kurang ajar. Semua disebut. Padahal barakallahu fikum, kalau seandainya dia sekedar membalas sebatas tuduhan yang dituduhkan kepada dia, dia enggak dosa. Dia mendengar berita bahwa dituduh begini dan begitu, kemudian dia membalas. Dia mengatakan, ya itulah memang orang yang enggak tahu diri. Seakan-akan saya enggak ngerti kalau dia juga punya kesalahan. Saya ngerti orangnya juga dia begini dan begitu, selesai. Yang dosa siapa di sini berarti? Yang dosa memulai. Saya enggak dosa. Saya membela diri. Tapi kalau tuduhannya kemudian yang dilontarkan kepada saya satu kalimat, kemudian saya membalas dengan satu surat, berlembar-lembar di internet saya sebarkan ini, berarti saya yang zalim. Melampaui batas. Melampaui batas. Ini prinsip jahiliyah. Na'am barakallahu fikum. Ditambahi lagi, dilibatkan orang tuanya, disebut nama orang tuanya, mulai lagi dikupas dari keturunannya. Memang keturunan ustadz satu ini, keturunan orang ini begini, begitu semuanya. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya sama sekali. Yang jelas barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alal badi al-ithm. Orang yang memulai pertama kali yang dosa. Selama kamu barakallahu fikum belum melampaui batas. Artinya boleh kamu membalas, mencaci, memaki, menghina. Tetapi ingat, jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Dan juga yang kedua, hendaknya ingat, wa anta afu aqrabu littaqwa. Kalau kamu memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Memaafkan belum tentu mengikhlaskan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'fu wasfahu. Memaafkan belum tentu as-safh. Ada orang misalnya memaki, mencerca saya, menulis di internet bahwa saya begini dan begitu, kemudian saya maafkan. Yang namanya memaafkan belum tentu musamahah, belum tentu musafahah, belum tentu saya ikhlas. Itu aja. Tidak membalas maaf. Tidak ada waktu, tidak ada gunanya barakallahu fikum. Tetapi belum tentu ikhlas. Artinya pemaafan saya ini bukan kemudian misalnya ditanggapi berarti kalau begitu kesempatan kita berbuat seenak sendiri terhadap teman kita ini karena dia nggak pernah balas, artinya dia telah memaafkan kita. Apapun yang kita perbuat dia telah memaafkan. Tidak, belum tentu. Bisa jadi memaafkan tetapi di dalam hatinya saya akan menuntut di yaumil qiyamah dan itu lebih bermanfaat daripada di dunia. Di dunia enggak ada gunanya. Di dunia idza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khairan min ijabatihi as-sukut. Kalau ada orang jahil berbicara, diamkan. Itu lebih baik daripada dijawab. Tetapi di akhirat tentunya kita lebih butuh untuk pembelaan, untuk mengambil kebaikan orang-orang yang menzalimi kita. Dan ini bukan sama sekali tidak ada unsur kezaliman. Justru ini menunjukkan barakallahu fikum akal yang ada pada orang tersebut. Na'am barakallahu fikum. Alhasil ya akhwan, ayuhal ikhwat wal akhwat, jaga lisan, jaga hati, jaga perasaan kita. Jaga perasaan kita. Na'am. Karena kita ini kadang-kadang maghrur. Setan kadang-kadang masuk kepada kita ini dari sisi maghrur. Baru sedikit mendapatkan jabatan, sudah tidak bisa diajak kompromi. Baru jabatan kecil-kecilan kadang mudir satu bidang dalam satu yayasan misalnya. Dalam satu perguruan misalnya, dalam satu sekolah kadang.
Baru mudir kecil aja misalnya kadang. Sudah sombongnya luar biasa. Kadang-kadang baru jadi ketua misalnya. Ketua tukang sapu masjid aja misalnya kadang. Kadang-kadang sudah sombongnya luar biasa. Nyapu yang benar dong, nggak bersih itu. Ah, kamu ngapain? Saya punya jabatan di sini. Saya punya kedudukan di sini. Lihat, namanya setan ya akhi. Na'am barakallahu fikum. Apalagi secara khusus kaum wanita. Apalagi secara khusus kaum Hawa, kaum wanita, makhluk yang lemah, yang gampang diperdaya oleh syaitan. Terkadang sedikit aja dia diberi kekuasaan, diberi kepercayaan. Ada embel-embel kalimat, misalnya kalimat ustazah, kalimat mudirah, kalimat apa aja. Kadang-kadang gaya jalannya pun sudah lain dengan biasanya. Gaya bicaranya pun sudah lain dengan biasanya. Gaya pergaulannya pun sudah lain dengan biasanya. Yang biasanya merangkul, mengopeni yang di bawahnya, yang ini sesama. Begitu dikasih jabatan, dikit aja. Na'am barakallahu fikum. Dia sudah merasa mendapatkan kursi. Dan ini tidak lain kecuali taswilat syaitaniyah. Dan ini tidak lain barakallahu fikum kecuali syaitan yang hendak membinasakan dan menghasut kamu, ayyuhal muslim wal muslimah, dari saudara-saudara dan saudari-saudari kamu, ayyuhal muslim wal muslimah. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yahfazana min kulli su'in wa makruh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.